Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Analisis Perbandingan Efisiensi Metode Simpson Sepertiga dan Simpson 3/8 dalam menentukan luas wilayah Universitas Negeri Malang Kampus 1. Kelompok kami diantaranya saya, Citra Arifin Novi Ananta, dan rekan saya, Fatima Ayu Wulandari dan Nur Ismi Oktavia. Metode numerik ialah suatu teknik penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dengan menggunakan operasi hitung aritmatika, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan numerik, metode yang dapat kita gunakan salah satunya ialah metode integrasi Newton-Cotes. Metode Newton-Cotes sendiri merupakan metode integrasi yang dilakukan dengan membagi area di bawah kurva suatu fungsi menjadi beberapa panel dengan lebih dulu menetapkan batas atas dan batas bawah interval. Luas area di bawah kurva atau integralnya dapat kita tentukan berdasarkan pada jumlah luas panel yang digunakan untuk mendekati luas daerah di bawah kurva. Newton-Cotes ini terdiri dari beberapa metode, di antaranya metode integral Riemann, metode trapezoida, metode Simpson sepertiga, dan juga metode Simpson 3/8. Nah, metode yang akan kami gunakan pada penelitian kami kali ini ialah metode Simpson 1/3. Metode Simpson 1/3 sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan subinterval yang berjumlah genap dan fungsi yang memiliki pangkat 3. Sedangkan metode Simpson 3/8 digunakan polinom ordo ketiga yang melalui 4 titik dalam memperoleh hasil yang lebih baik. Wilayah Universitas Negeri Malang ini memiliki luas wilayah 463,992 meter persegi dan juga memiliki bentuk wilayah yang tidak teratur. Berdasarkan permasalahan yang ada, kami selaku penulis tertarik untuk menentukan luas wilayah Universitas Negeri Malang dengan judul Analisis Perbandingan Efisiensi Metode Simpson 1/3 dan Simpson 3/8 dalam menentukan luas wilayah Universitas Negeri Malang Kampus 1. Penelitian kami ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Lastria dengan judul skripsi yaitu perbandingan metode trapezoida dengan metode Simpson 1/3 untuk menentukan luas wilayah dengan studi kasus Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Nah, penelitian kami ini dilakukan dengan mengerjakan kembali penelitian yang telah dilakukan oleh Lastria dengan studi kasus membandingkan dua metode yang berbeda, yaitu membandingkan metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8 dengan studi kasus Universitas Negeri Malang Kampus 1. Tujuannya membandingkan keefisienan atau keakuratan metode Simpson 1/3 dan Simpson 3/8 dalam menentukan luas wilayah Universitas Negeri Malang Kampus 1 yang tidak teratur. Baik, selanjutnya metode penelitian. Untuk yang pertama terdapat objek penelitian, di mana kelompok kami menggunakan luas wilayah Universitas Negeri Malang Kampus 1. Selanjutnya pengambilan data, kami menggunakan data sekunder yang kami peroleh dari Google Maps untuk luas wilayah Universitas Negeri Malang Kampus 1. Dan selanjutnya ada jenis penelitian, kami menggunakan penelitian kuantitatif yaitu dengan analisis numerik. Untuk perhitungannya kami menggunakan perhitungan manual dengan bantuan grafik pada GeoGebra. Sesuai judul studi kasus yang kelompok kami angkat, maka metode numerik yang digunakan yaitu metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Metode Simpson 1/3 adalah salah satu jenis metode yang digunakan untuk menghampiri nilai suatu integral dengan menggunakan persamaan polinomial berderajat 2. Dalam hal ini, metode Simpson 1/3 yang digunakan dengan banyak bias. Untuk rumus perhitungan metode Simpson 1/3 dapat kita lihat pada tampilan yang telah tersedia. Sedangkan metode Simpson 3/8 menggunakan polinomial berderajat 3 yang melalui 4 titik untuk hasil yang lebih baik. Rumus perhitungan metode Simpson 3/8 dapat kita lihat pada tampilan. Selanjutnya terdapat langkah-langkah perhitungan metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Untuk yang pertama, metode Simpson 1/3. Yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan fungsi fx, kemudian kita menghitung lebar setiap bias dengan cara batas atas dikurangi batas bawah dibagi banyaknya bias. Kemudian kita menentukan banyaknya titik absis pada bias, dan selanjutnya kita menghitung luas dengan rumus yang telah kita ketahui sebelumnya. Kemudian kita menghitung integral secara eksak, dan terakhir adalah menentukan nilai galatnya. Kemudian untuk metode Simpson 3/8, sama halnya dengan metode Simpson 1/3, pertama kita akan mendefinisikan fungsi fx, kemudian kita menentukan batas bawah dan batas atas, kemudian menghitung lebar setiap bias, menentukan jumlah bias dengan syarat n kelipatan 3.
Kemudian kita menghitung luasnya dengan rumus yang telah kita ketahui sebelumnya untuk metode Simpson 3/8. Kemudian kita menghitung nilai integral secara eksak dan menentukan nilai Galat relatifnya. Untuk persentase Galat relatif, kita dapat menggunakan cara perhitungan mutlak nilai eksak dikurangi nilai hampiran dibagi nilai eksak dikalikan 100%. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Yang pertama adalah luas wilayah dengan Google Maps. Hasil ini akan dijadikan sebagai hasil eksak atau nilai eksak dari penelitian kami. Berdasarkan gambar peta di samping ini, diketahui bahwa luas wilayah Universitas Negeri Malang Kampus 1 adalah sekitar 463.992,34 meter kuadrat atau 464 km kuadrat. Luas ini diperoleh dengan skala peta pada Google Maps adalah 2,22 cm dengan jarak 200 meter. Langkah pertama yang kami lakukan adalah membuka Google Chrome, lalu mencari Google Maps. Kemudian di Google Maps ini kita mencari Universitas Negeri Malang. Kita bisa klik kanan, lalu pilih ukur jarak. Nah, kan seperti ini ada titik. Untuk bentuk luas wilayahnya akan seperti denah kampus UM. Kan seperti ini, kurang lebih bentuknya akan seperti ini untuk menentukan luas wilayah UM. Bisa dipilih titik-titiknya seperti ini, disesuaikan dengan denah kampus UM yang ini. Jadi hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Lalu untuk menentukan luas wilayahnya ini, kita bisa lihat dari hasil ukur jarak, yaitu luas totalnya sekitar 463.992,34 meter kuadrat dengan skala peta Google Maps yaitu 200 meter. Lalu hasil ini kita screenshot lebar sesuai layar laptop atau HP untuk menentukan 2,22 cm seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kita bisa buka dulu Microsoft Word, lalu pilih Insert, pilih Pictures, This Device, lalu pilih screenshotan tadi ini. Lalu ukurannya ini kita menyesuaikan ukuran layar laptop atau HP kita. Lalu kita crop. Cropnya mendekati yang 200 cm tadi. Hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa lihat tadi yang di bagian picture format, yang bagian lebarnya di sini 2,22 cm. Yang kedua adalah data hasil partisi wilayah. Seperti yang terlihat di gambar samping ini adalah partisi wilayah Universitas Negeri Malang dengan bantuan GeoGebra. Untuk caranya, pertama kita buka dulu GeoGebra di website Google. Pilih yang klasik, akan muncul seperti ini. Lalu pilih yang ini, sisipkan gambar, browse, pilih gambar yang kita screenshot tadi, kan muncul seperti ini, lalu disesuaikan. Oke, nanti hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Untuk ukurannya disesuaikan dengan layar laptop atau HP yang digunakan untuk men-screenshot, dengan dipaskan titik yang paling kiri dipaskan di sumbu Y dan titik yang paling bawah dipaskan di sumbu X. Lalu kita ambil salah satu garis yang sejajar dengan sumbu X, kita misalkan Y sama dengan 6, akan muncul seperti ini. Lalu untuk membuat garis-garisnya itu, kita pilih yang garis tegak lurus terlebih dahulu. Ini dipaskan di 0, seperti ini 0, X sama dengan 0. Lalu untuk jarak tiap garisnya ini itu bebas, namun dari kelompok kami buat jaraknya 0,2. Seperti itu. Nah, pokoknya sampai ujung di sini nanti. Jadi, untuk garis-garis yang disesuaikan dengan bentuk petanya, pilih yang segmen luas garis di antara dua titik ini. Karena ini titiknya cuma satu, jadi pilih yang sebelahnya. Seperti ini. Nanti untuk titik-titiknya itu X-nya sama dengan yang di sininya 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan seterusnya. Nah, untuk yang bagian Y-nya itu menggunakan panjangnya ini. Panjang dari titik H ke titik I, titik C ke titik K, titik L ke titik M, titik N ke titik O, sampai titik-titik selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Berdasarkan hasil partisi tadi, maka diperoleh datanya akan seperti ini. Dari I itu iterasi keberapa, lalu XI-nya ini, nilai X-nya tadi yang 0, 0,2, 0,4 dan seterusnya. Terus FXI-nya ini atau Y-nya tadi yang jarak dari titik yang paling bawah sampai ke titik yang paling atas. Jaraknya akan seperti ini.
Nah, berdasarkan data hasil partisi dengan menggunakan GeoGebra di samping, maka didapatkan bahwa H atau lebar partisi tadi yang sudah ditetapkan atau delta X-nya itu sama dengan 0,2, terus A-nya itu batas bawahnya tadi, yang paling bawah itu 0, dan B-nya itu batas atasnya tadi 9,6. Lalu untuk menentukan banyaknya partisi itu dari batas atas dikurangi batas bawah dibagi delta X atau H sama dengan 9,6 dikurangi 0 dibagi 0,2 sama dengan 48. Oke, selanjutnya adalah hasil perhitungan dengan metode Simpson 1/3. Dengan rumus L sama dengan integral batas bawah A hingga batas atas B, fx dx sama dengan H/3 dikali FA ditambah 4 kali sigma I ganjil, fxi ditambah 2 kali sigma I genap fxi ditambah fb. Lalu kita masukkan H-nya tadi 0,2, jadi 0,2/3 dikali A-nya tadi batas bawah, jadi 0, masukkan F0 ditambah 4 kali I ganjil, fxi. I ganjil itu kan 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, berarti kan dari fxi-nya itu F0,2, 0,6, F1, dan seterusnya. Lalu ditambah 2 kali I genap. I genap itu kan 2, 4, 6, dan seterusnya. Berarti 2 kali F0,4, 0,8, 1,2, dan seterusnya. Lalu ditambah FB. FB-nya itu B-nya kan batas atas 9,6. Jadi F 9,6 lalu dimasukkan nilai-nilainya seperti yang di tabel ini. Lalu akan didapatkan hasilnya kurang lebih sama dengan 56,774667. Nah, skala yang digunakan pada Google Maps tadi kan 2,22 cm dengan jarak 200 meter. Maka luas tiap 1 cm kuadratnya, jadi kita kuadratkan 2,22 ini, lalu ini juga dikuadratkan. Nah, 200 kuadrat dibagi 2,22 kuadrat cm kuadrat. Nanti hasilnya akan dapat 1 cm kuadrat itu sekitar 8.111,22 meter kuadrat. Nah, berdasarkan hal ini, maka diperoleh luasnya akan kurang lebih kira-kira 460,8 km kuadrat dengan persentase galat relatifnya 0,69%. Lalu, selanjutnya adalah hasil perhitungan dengan metode Simpson 3/8. Dengan rumus L sama dengan integral batas bawah A hingga batas bawah B fx dx sama dengan 3H/8 dikali FA ditambah 3 kali sigma I sama dengan 1 dengan I-nya tidak atau bukan kelipatan 3 sampai N dikurangi 1 fxi ditambah 2 kali sigma I-nya kelipatan 3 sampai N dikurangi 3 fxi ditambah fb. Lalu kita masukkan lagi hanya 0,2, jadi 3 kali 0,2 dibagi 8 ditambah A-nya tadi F0 ditambah 3 kali I yang bukan kelipatan 3. Jadi kalau berdasarkan tabel misalnya I1, 2, 4, 5, 7, 8, dan seterusnya. Jadi 0,2, 0,4, 0,8, dan seterusnya. Lalu ditambah 2 kali I yang kelipatan 3. Dari I-nya 3, 6, 9, dan seterusnya. Berarti fxi-nya dari F0,6, F1,2, F1,8, dan seterusnya. Lalu dimasukkan fxi-nya tadi. Hasilnya akan seperti ini. Maka akan diperoleh hasil luasnya itu sama dengan 56,898. Dengan skala yang sama seperti Simpson 1/3, maka diperoleh luasnya itu kira-kira 461,8 km kuadrat dengan persentase galat relatif 0,47%. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat kita ketahui bahwa wilayah Universitas Negeri Malang Kampus 1 memiliki bentuk yang tidak beraturan. Maka dari itu, diperlukan metode numerik untuk menghitung luas wilayah tersebut. Dari hasil perhitungan diperoleh dengan menggunakan metode Simpson 1/3, luas wilayah Universitas Negeri Malang Kampus 1 sekitar 460,8 km persegi, sedangkan menggunakan metode Simpson 3/8 diperoleh sekitar 461,8 km persegi. Untuk persentase galat relatif antara hasil perhitungan metode Simpson 1/3 dengan nilai eksak yang diukur secara langsung sekitar 0,69%, sedangkan dengan metode Simpson 3/8 sekitar 0,47%. Hal ini menunjukkan bahwa metode Simpson 3/8 memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan metode Simpson 1/3. Dengan demikian, kelompok kami menyimpulkan bahwa metode Simpson 3/8 lebih efisien untuk digunakan dalam menentukan luas wilayah yang memiliki bentuk tidak teratur, seperti halnya Universitas Negeri Malang Kampus 1. Sekian video penjelasan dari kelompok kami terkait analisis perbandingan efisien metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8 dalam menentukan luas wilayah Universitas Negeri Malang Kampus 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.